rekan berpikir dari tim kontra yang saya banggakan, argumentasi pada mosi perdebatan kita kali ini yaitu Dewan ini percaya bahwa bantuan logistik untuk korban bencana alam di Sumatera dan Aceh telah tersalurkan secara masif. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari mosi Dewan ini percaya bahwa bantuan logistik untuk korban bencana Sumatera dan Aceh telah tersalurkan secara masif. Saya membuka argumen dengan menjelaskan asal-usul munculnya mosi ini, yaitu adanya kebutuhan untuk menilai efektivitas respons kemanusiaan dalam dua wilayah yang sering mengalami bencana besar di Indonesia. Mosi ini lahir dari keprihatinan publik mengenai transparansi distribusi bantuan secara kebutuhan untuk mengukur sejauh mana negara dan lembaga kemanusiaan bekerja secara optimal. Pembicaraan mengenai penyaluran bantuan menjadi penting karena logistik adalah faktor penentu keselamatan korban dalam 24 sampai 72 jam pertama. Dengan latar belakang tersebut, argumen pro hadir untuk menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan selama ini telah berlangsung dalam skala yang luas. Fokus utama argumen saya akan membahas data historis, mekanisme distribusi, serta capaian konkret yang telah terlihat di lapangan. Limitasi dalam argumen ini mencakup fakta bahwa tidak semua daerah terdampak bisa dipantau secara langsung karena kondisi geografis Sumatera dan Aceh yang sulit dijangkau. Selain itu, kita harus memahami bahwa evaluasi logistik tidak bisa menggeneralisasi semua kasus, sebab tiap bencana memiliki hambatan yang berbeda. Namun, batasan tidak menjelaskan bukti bahwa penyaluran bantuan sudah terjadi secara menyeluruh. Saya juga membatasi argumen agar tidak membahas urusan politis atau perbandingan dengan negara lain. Batasan ini dibuat agar argumen fokus pada penilaian objektif terhadap skala distribusi logistik. Dasar pemikiran utama dalam membangun argumentasi kami terletak pada catatan historis peran BNPB, TNI, Polri, serta lembaga kemanusiaan seperti PMI dalam rangka serangkaian bencana besar sebelumnya. Kita mengetahui bahwa sejak tsunami Aceh 2004, sistem respons Indonesia bertransformasi menjadi cepat dan lebih terstruktur. Dari sinilah fondasi logika dibangun bahwa pengalaman panjang telah menghasilkan pola penyaluran yang masif. Selain itu, ketersediaan jalur darat, laut, udara, dan laut memperkuat penyebaran bantuan dalam cakupan yang besar. Dengan pendekatan historis ini, argumen memiliki dasar yang kuat. Bencana di Sumatera dan Aceh biasanya memicu pengerahan TNI AU dan Basarnas dalam operasi udara yang memungkinkan pengiriman logistik ke daerah terpencil. Penggunaan pesawat Hercules serta helikopter multiperan menunjukkan skala distribusi yang tidak kecil. Dalam beberapa laporan kebencanaan, operasi udara bisa berlangsung hingga berhari-hari dengan frekuensi pengiriman puluhan ton logistik. Ini adalah bukti konkret bahwa negara tidak hanya menyalurkan bantuan tetapi menyalurkannya dalam kapasitas yang besar. Dengan demikian, karakter masif dalam penyaluran tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, jaringan relawan lokal dan nasional memainkan peran penting dalam memperluas cakupan distribusi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi pendapatan kita kali ini. Sekian. Baik, itulah tadi opening statement yang telah disampaikan oleh tim pro. Kesempatan yang sama kami berikan kepada tim kontra dengan waktu penyampaian 3 menit toleransi waktu 20 detik. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, pertama saya akan meluruskan terlebih dahulu apa arti dari masif sebenarnya, karena rekanku tim pro tidak pernah mengkarakterisasi hal itu. Masif berarti bantuan logistik berjumlah besar, cepat, dan merata hampir ke seluruh korban, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau. Jika bantuan yang baru sampai ke sebagian korban atau hanya di daerah yang mudah diakses itu tidak bisa disebut masif. Dewan Juri yang terhormat, mereka hadir dan bilang bantuan itu sudah masif, namun masih ada desa terpencil di Aceh dan Sumatera yang belum menerima bantuan. Klaim masif tidak bisa diukur hanya dari kota atau desa yang mudah dijangkau. Mari lihat apa yang melatar belakangi posisi kita kali ini. Saat ini, Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera baru saja terdampak bencana, termasuk banjir, bandang, dan longsor. Ribuan warga kehilangan rumah dan akses kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tenda, dan obat-obatan. Di status quo, pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan, dan influencer sudah menyalurkan bantuan logistik. Namun sadari, beberapa desa terpencil masih terisolasi, distribusi sering tidak merata, dan koordinasi antar aktor tidak selalu
selalu efektif. Oleh karena itu, klaim tim pro bahwa bantuan sudah tersalurkan secara masif belum bisa diterima sepenuhnya karena fakta di lapangan menunjukkan ketidakmerataan distribusi antar wilayah yang masih kesulitan mendapatkan bantuan. Artinya apa? 1. Beberapa korban masih kekurangan bantuan. Desa terpencil di Aceh dan Sumatera belum menerima makanan, air, tenda atau obat-obatan sehingga distribusi belum merata. 2. Distribusi yang tidak efektif bisa memperburuk kondisi. Korban yang terisolasi menghadapi risiko kelaparan, penyakit dan trauma berkepanjangan. 3. Koordinasi banyak aktor belum optimal. Bantuan dari pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan dan influencer tidak selalu sampai ke orang yang membutuhkan. Dewan Juri yang terhormat, mari lihat goals kami apa? Tuh, meyakinkan bahwa bantuan belum sepenuhnya masif karena masih banyak wilayah yang belum dapat bantuan hal itu. 2. Menunjukkan kekurangan koordinasi antar aktor dalam distribusi logistik sehingga beberapa bantuan tidak sampai ke yang membutuhkan. Kami akan buktikan bahwa beberapa desa terpencil masih kekurangan logistik karena akses jalanan dan jembatan putus, menunjukkan bahwa distribusi dari pemerintah, relawan, lembaga kemanusiaan dan influencer tidak selalu sinkron sehingga beberapa bantuan tidak sampai dan tepat sasaran. Dan yang harus dibuktikan oleh tim pro, mereka harus membuktikan apakah bantuan dari pemerintah, relawan dan lembaga kemanusiaan dan influencer disalurkan secara sinkron dan efisien termasuk ke daerah yang sulit dijangkau. Memasuki ranah argumentasi saya, 1. Kehadiran pejabat tidak sama dengan distribusi masif. Kehadiran pejabat, relawan atau influencer di lokasi bencana tidak otomatis memberi bantuan sudah sampai ke seluruh korban. Banyak titik terpencil di Aceh dan Sumatera kesulitan mendapatkan akses itu sehingga klaim bantuan masif belum sepenuhnya valid. 2. Keterbatasan koordinasi dan kapasitas logistik. Banyak aktor terlibat seperti pemerintah ataupun influencer, tetapi koordinasi antara aktor belum optimal. Kapasitas logistik terbatas terutama di desa terpencil sehingga distribusi bantuan tidak merata dan beberapa korban masih kekurangan kebutuhan dasar. Untuk semua alasan, bangga menduduki pihak kontra. Terima kasih. Baik, itulah tadi opening statement yang telah disampaikan oleh tim kontra. Baik, marilah kita beralih ke sesi selanjutnya yakni sesi di dasar. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada tim pro dengan waktu penyampaian 5 menit, interupsi sebanyak 3 kali. Interupsi dapat disampaikan pada 1 menit pertama dan tidak dapat diinterupsi saat 1 menit terakhir. Baik, waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh ke tatanan argumentasi kami yang apik dan cantik, izinkanlah saya untuk memberikan dasar untuk memperbaiki logical policy dari tim kontra, yakni yang pertama Dewan Juri yang terhormat. Tim kontra mengatakan distribusi tidak merata, kurang luas. Hormat, data yang kami temukan, yakni pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total bantuan logistik yang masuk ke posko di Aceh sejak 28 November hingga 10 Desember 2025 mencapai 448,6 ton dan 334 ton sudah berhasil didistribusikan kepada pengungsi, sementara 114,5 ton sedang proses distribusi. Ini menunjukkan skala bantuan yang besar dan terus berjalan, termasuk lewat jalur darat dan udara untuk menjangkau daerah yang sulit akses. Tersumber dari antaranews.com, yakni yang kedua Dewan Juri yang terhormat. Tim pro, tim kontra mengatakan masyarakat masih kekurangan kebutuhan dasar, tetapi data nyata menunjukkan adanya ribuan paket sembako dan bantuan lain yang telah dikirim oleh berbagai lembaga. Misalnya, Badan Narkotika Nasional BNN menyalurkan 2.000 paket sembako untuk korban di Aceh dan Sumatera Utara yang kemudian disalurkan melalui posko BNPB tersumber dari bnn.go.id. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bekasi mengirim 8 truk bantuan logistik ke posko BNPB tersumber dari 20 province government. Jumlah signifikan bantuan ini mendukung klaim bahwa bantuan logistik diberikan secara masif dalam jumlah besar, bukan sporadis. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya kami tegaskan kembali bahwa kami setuju dan sepenuhnya dengan mosi perdebatan kali
ini. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Kami menghadirkan 5 poin dasar argumentasi kami, yakni yang pertama Dewan Juri yang terhormat, jangkauan distribusi bantuan sangat luas. Bantuan logistik tidak hanya difokuskan di Aceh. Interupsi. Silahkan saudaraku. Dewan Juri, kami amini pemerintah sudah menyalurkan bantuan logistik. Tetapi apakah rekan tim Pro bisa membuktikan bahwa bantuan logistik yang diberikan pemerintah sudah dirasakan oleh masyarakat yang terkena bencana? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih kepada tim kontra, yakni ada data yang kami temukan bahwa BNPB menegaskan tidak ada penimbunan logistik di Aceh. Semua bantuan yang masuk langsung dicatat dan disalurkan sesuai kebutuhan pengungsi. Jadi bantuan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat yang telah berdampak. Tersumber dari poin yang BNPB tegaskan. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan pada argumentasi saya, yakni yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, multi pihak terlibat dalam skala nasional. Distribusi bantuan dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga BNPB, pemerintah daerah, TNI Polri, perusahaan swasta, organisasi kemanusiaan, relawan, dan berbagai provinsi. Tingkat keterlibatan ini menunjukkan bahwa kooperasi bantuan dilakukan secara nasional dan terkoordinasi. Sumber dari Tribata News. Interupsi. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, kondisi saat ini bantuan tidak bisa langsung masuk dalam waktu yang singkat walau jumlahnya besar, karena bisa jadi ada banjir yang mendadak di beberapa titik yang membuat operasi logistik dan tim SAR berhenti sementara demi keselamatan timnya. Terima kasih saudaraku. Tetapi fakta yang ditemukan, pemerintah sudah berusaha untuk menyalurkan berbagai bantuan logistik ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Faktanya pemerintah telah membangun jembatan untuk mengakses daerah yang sulit dijangkau. Terima kasih saudaraku. Selanjutnya izinkanlah saya untuk memaparkan argumentasi saya, yakni Dewan Juri yang terhormat meyakini bahwa bantuan logistik bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera telah tersalurkan secara masif. Dari segi jangkauan distribusi, bantuan tidak berhenti di kota utama atau posko besar saja. Sebaliknya, bantuan menembus wilayah pedalaman, desa yang terisolasi, daerah yang jalannya putus hingga kecamatan yang sebelumnya sulit dijangkau, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, semuanya menerima distribusi yang relatif merata. Fakta ini menunjukkan bahwa bantuan bukan hanya banyak, tetapi juga tepat sasaran. Interupsi. Silakan saudari. Kalau kamu mengatakan bantuan ini sudah masif, tapi fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan itu dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pengakuan individu tidak bisa dijadikan tolak ukur keseluruhan distribusi. Dalam operasi sebesar ini, wajar jika ada beberapa keterlambatan di titik tertentu karena faktor medan, cuaca, atau akses. Namun fakta resmi menunjukkan bahwa lebih dari 1.600 ton bantuan sudah didistribusikan. Ratusan ton telah diterima pengungsi dan semua bantuan tercatat serta bergerak setiap hari. Artinya kasus-kasus kecil itu bukan bukti ketidakpasifan, melainkan bagian dari dinamika distribusi di lapangan yang sedang dan terus ditangani. Melanjutkan argumentasi saya, yakni Dewan Juri yang terhormat. Dari aspek keterlibatan berbagai pihak, kita melihat bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, hingga perusahaan swasta turun tangan secara simultan. Kolaborasi sebesar ini membuktikan bahwa penanganan bencana tidak dilakukan oleh satu entitas saja, melainkan melalui sebuah gerakan nasional yang terkoordinasi. Maka dari itu, kami dari Pro menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan Juri percaya. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan pertama yang telah disampaikan oleh tim Pro. Kesempatan yang sama kami berikan kepada tim kontra. Waktu penyampaian 5 menit. Toleransi waktu 20 detik. Dimulai ketika kata pertama diucapkan. 3, 2, 1. Beberapa respon. 1. Sudah ada bantuan. Mereka mengatakan sudah ada bantuan logistik melalui jalur udara dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, kami amini sudah ada bantuan jalur udara dan lain sebagainya. Tapi sadari, meskipun sudah ada, tapi bagaimana mereka bisa memastikan bahwa bantuan logistik itu benar-benar disampaikan ke masyarakat yang terkena bencana? 2. Mereka terlalu menyederhanakan kondisi lapangan yang terlalu kompleks.
kehadiran pejabat tidak sama dengan distribusi masif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak wilayah tetap terisolasi meskipun pejabat turun. Menurut laporan dari organisasi kemanusiaan di bencana gelombang terbaru di Sumatera dan Aceh, banyak lokasi yang tidak mendapat akses karena jalan dan jembatan rusak atau terputus, yang pada akhirnya membuat distribusi logistik tidak bisa memakai jalur darat biasa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebutkan bahwa di wilayah seperti Aceh Panu yang ada di desa-desa terpencil yang sampai sekarang belum tersentuh bantuan, penduduk di sana menghadapi kelaparan karena wilayahnya tidak tersentuh logistik akibat akses terputus. Sejumlah kecamatan atau kabupaten silahkan. Waktu habis, silakan lanjutkan. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mereka bisa membuktikan karena saat ini distribusi sudah terhambat oleh kondisi alam dan resiko. Oke, lanjut. Sejumlah kecamatan dan kabupaten setidaknya ada 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyatakan bahwa kapasitas tanggap darurat lokal terbatas. Banyak alat berat rusak atau tidak memadai sehingga memperlambat akses dan distribusi bantuan ke desa-desa terpencil. Dewan Juri yang terhormat, kenapa kehadiran pejabat bukan indikator distribusi selesai? Karena ketika pejabat seperti Prabowo Subianto tiba di wilayah terdampak, kedatangan ini lebih banyak bersifat koordinasi dan peninjauan. Misalnya rapat koordinasi penanganan bencana, peninjauan lokasi, silahkan. Dewan Juri yang terhormat, kemasivan data-data yang mereka bawakan, kalau ada data yang mereka bawakan bahwa pemerintah sudah mengirimkan, tapi fakta di lapangan menunjukkan bantuan yang mereka berikan tidak semuanya sampai ke masyarakat yang terkena bencana. Ada laporan hilangnya bantuan logistik. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan 80 ton bantuan logistik yang dikirim ke Aceh Tengah hilang. Apakah itu disebut masuk Dewan Juri? Tentu tidak. Dewan Juri yang terhormat, banyak daerah yang masih terisolasi seperti jembatan hancur, jalan terputus sehingga kehadiran pejabat saja tidak cukup untuk memastikan bantuan sampai ke seluruh korban. Faktanya, masih banyak desa-desa yang belum tersentuh bahkan beberapa hari setelah bencana. Jadi, jika distribusi memang sudah masif, maka setelah kunjungan pejabat, korban di semua titik terdampak termasuk desa terpencil seharusnya sudah menerima bantuan mendasar seperti pangan, air, tenda dan lain sebagainya. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada korban yang kelaparan, kekurangan air yang minum atau terisolasi. Oleh karena itu, klaim bahwa kunjungan pejabat berarti bukti distribusi masif adalah paling tidak prematur dan simplistik. Karena kehadiran pejabat silahkan. Namun pada dasarnya perdebatannya kali ini bukan mengenai tentang siapa yang menyalurkan bantuan, namun secara masif atau tidaknya. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, distribusi bantuan ke korban memang bukan hanya tentang pemerintah, tapi tergantung pada tim lapangan seperti tim relawan, tim SAR, militer serta jalur distribusi udara, sungai, akses darat. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, klaim bahwa menunjukkan pejabat bukan berarti distribusi masif adalah paling tidak prematur dan simplistik, karena pejabat hanyalah salah satu bagian dari upaya, bukan bukti bahwa distribusi sudah tuntas. 2. Koordinasi dan keterbatasan koordinasi dan kapasitas logistik. Dewan Juri yang terhormat, pihak program menekankan bahwa Dewan Juri yang terhormat, 2. Karena adanya akses listrik yang terputus, banyak daerah terisolasi karena jalan, jembatan dan infrastruktur rusak atau rusak karena tertutup longsor atau banjir, sehingga truk dan kendaraan logistik tidak bisa lewat. Misalnya di Sibolga atau Nongpuli yang aksesnya masih terputus, sehingga bantuan sulit masuk secara langsung lewat darat. 4. Distribusi terbagi dan belum masif. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah sebenarnya sudah mengirimkan puluhan truk dan ribuan ton bantuan logistik melalui jalur darat, udara, dan laut, serta operasi dapur umum. Namun distribusi di lapangan tidak langsung masif karena tim harus mendirikan pos, mengevaluasi kebutuhan tiap lokasi dan menyesuaikan metode transportasi tergantung kondisi tiap daerah. 5. Koordinasi penting pihak memerlukan waktu.
dalam kurun waktu 20 detik. Kesempatan pertama kami berikan kepada tim pro untuk menyampaikan penjelasan keduanya. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Sebelum masuk ke ranah argumentasi dari kami, maka kami akan terlebih dahulu membilas logikal fallacy yang telah disampaikan oleh rekan berpikir kami dari tim kontra. Di mana tim kontra tadi tidak mampu menjawab pertanyaan dari kami bahwasanya data dari kami menunjukkan bahwasanya ada korban yang terisolasi. Yang kedua, betul beberapa daerah sempat terisolasi, namun bahwasanya Tetapi justru disitulah bukti kuat bahwasanya pemerintah mampu menembus hambatan itu dengan yang pertama membuka jalan alternatif, kedua menggunakan helikopter untuk drop logistik, dan yang terakhir mengerahkan kapal perang KRI untuk ke wilayah pesisir. Fakta bahwa beberapa tentang daerah yang terisolasi menunjukkan distribusi tidak terhenti, melainkan dilakukan dengan berbagai cara, dan itu membuktikan bahwasanya distribusi tetap masif meskipun menyeluruh meski menghadapi kendala. Itulah yang sedari tadi dikhawatirkan oleh rekan berpikir kami dan tim kontra. Dari pihak kontra juga, selain itu pihak kontra menyebut adanya wilayah terpencil yang sulit dijangkau sebagai bukti bahwa distribusi tidak masif. Namun itulah alasan penggunaan jalur udara dan laut oleh TNI untuk melapisi jalur darat. Fakta operasi helikopter TNI Angkatan Udara menunjukkan bahwasanya lebih dari 35 desa dengan akses terbatas tetap menerima logistik dalam fase tanggap darurat. Dengan demikian, klaim bahwasanya wilayah terpencil tidak terjamah bertentangan dengan laporan resmi dari lembaga nasional yakni seperti BNPB dan juga Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral, dan juga argumentasi mereka hanya menurut hambatan bukan pencapaian distribusi secara keseluruhan. Silakan. Dewan Juri di Aceh Tengah dan Benar menegaskan berencana 27 November 2025 akses darat terputus ada pengurusan jalan di Barat Pusat. Bagaimana rekan tim pro bisa mengatakan tidak ada daerah yang terisolasi? Terima kasih. Dewan Juri terhormat, pembicara yang baik bukan hanya cakap dalam berbicara, namun juga cakap dalam memperhatikan. Dewan Juri terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra tadi tidak memperhatikan argumen telah kami sampaikan bahwasanya di statementkan oleh rekan berpikir kami dari tim kontra sama sekali tidak pernah kami sampaikan. Yang dimana menjawab interupsi tersebut, pemerintah telah melakukan perbaikan jalan dan jembatan dengan total keberhasilan 77%. Ini menunjukkan langkah tegak pemerintah dalam menanggapi hal tersebut. Yang dimana indikator keberhasilan dari kata masif itu sendiri terkait penyaluran logistik, yakni yang pertama volume bantuan yang luas, kecepatan distribusi, dan juga yang ketiga tantangan akses geografi, dan tentunya ini telah dijawab oleh pemerintah. Melanjutkan argumentasi dan ini sebagai pembicara kami ingin memperkuat bahwasanya bukti distribusi masih dapat dilihat dari data dari BNPB yang melaporkan bahwasanya lebih dari 140 titik pengungsian di Sumatera dan Aceh telah menerima pasokan logistik dalam waktu kurang dari 4 hari. Angka ini menunjukkan jangkauan lintas kabupaten yang tidak hanya berpusat di kota besar, namun juga studi dari penanganan bencana BPDB pada tahun 2023 menunjukkan pola distribusi serupa pada lokasi bencana lain dan juga diterapkan pada bencana tahun ini, menandakan konsistensi sistem. Dengan konsistensi ini penting menunjukkan bahwasanya pemerintah bukan kejadian insidental namun juga kebijakan infrastruktur. Laporan dari kantor kemanusiaan PBB yang memantau tanggap darurat di wilayah Aceh dan Sumatera mencatat bahwasanya rantai logistik Indonesia mencakup standar multiplier distribution yang dimana digunakan dalam operasi internasional. Sistem berlapis ini memastikan titik-titik pengungsian kecil dapat menerima pasokan reguler. Ketika standar global diterapkan, maka cakupannya sudah sesuai terdefinisi masif sebagai gambaran yang menyeluruh. Dengan demikian ini menegaskan bahwasanya pola distribusi Indonesia telah sesuai dengan praktik terbaik internasional, yang mana ini menunjukkan bahwasanya kemasivan distribusi penyaluran logistik telah tercapai. Melanjutkan argumentasi dari kami bahwasanya Dewan Juri terhormat media nasional seperti Kompas Tempo mencatat bahwasanya pos pengungsian kecil di pedesaan menerima bantuan berupa makanan, tenda, dan selimut dalam durasi tergolong cepat. Data laporan ini memperkuat bukti distribusi yang merata, yang dimana media independen tidak memiliki. Silakan. Dewan Juri terhormat, kami ulangi sekali lagi, pembicaraan baik bukan hanya cakap dalam berbicara namun juga cakap dalam mendengarkan.
Betul, masih ada beberapa yang masih belum mendapat keseluruhan dari bantuan logistik tersebut. Mengapa? Karena ada tantangan-tantangan yang telah masih diatasi oleh pemerintah. Yang pertama, membuka jalan alternatif, menggunakan helikopter untuk drop logistik dan juga menggunakan kapal perang ke KRI untuk wilayah pesisir. Ini menunjukkan langkah tegas pemerintah dan langkah tanggap pemerintah dalam menghadapi bencana-bencana alam seperti ini. Melanjutkan argumentasi dari kami, distribusi juga diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia melalui paket khusus dari Kementerian Sosial, yang dimana ini menggunakan helikopter sebanyak 13 yang telah dikenakan oleh BNPB itu sendiri. Dan juga ketika distribusi mencakup semua kelompok sosial tertempat, maka definisi masif secara sosial telah terpenuhi. Artinya jangkauan ini tidak hanya horizontal terhadap wilayah, tetapi juga vertikal terhadap kebutuhan. Yang dimana berdasarkan KBBI itu sendiri, masih sendiri bukan berarti banyak atau cukup atau tidaknya bantuan logistik yang telah terdistribusi, namun terkait tentang menyeluruh atau tidaknya bantuan yang telah direalisasikan oleh pemerintah itu sendiri. Yang dimana data dari BNPB, Kementerian Energi Sumber Daya Manusia dan juga Basarnas pada 10 Desember 2025 menyatakan bahwasanya penyaluran bantuan telah tercapai hingga 74,47%, yang dimana sisanya adalah 25,53% masih dalam proses penyaluran. Itu menjawab pertanyaan yang telah dikhawatirkan sedang tadi dari pihak kontra. Maka dari itu kami selaku pihak pro menegaskan sekali lagi dengan tegas, lugas dan mantap menyetujui mosi permohonan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi pidato kedua yang telah disampaikan oleh Dipro. Kesempatan yang sama diberikan kepada tim kontra waktu penyampaian 5 menit dalam waktu 20 detik. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Pidato akan saya mulai dengan 3, 2, dan 1. Beberapa saksi akan. Dewan Juri, kami amini ada masalah geografis. Tetapi sampai kapan pemerintah membiarkan masyarakat yang sedang kelaparan, sedang terkena bencana, terluka menunggu bantuan pemerintah? Dewan Juri, kami amini pemerintah sudah memiliki upaya menyalurkan bantuan logistik ini melalui udara. Tapi sadari Dewan Juri, ketika helikopter, pesawat tidak bisa mendarat dan akhirnya harus melempar bantuan. Ada 5 masalah besar yang membuat bantuan tidak bisa disebut masif. 1. Bantuan tidak presisi. Paket jatuh mengikuti arah angin, arus banjir, dan medan tak rata. Bahkan bisa jatuh di sawah, kebun atau area kosong. Ini sudah disorot oleh D Jakarta Post pada 8 Desember 2025. Bantuan udara tidak dapat dikirim dengan akurat karena lapangan-lapangan terendam dan terlumpur, sehingga helikopter hanya bisa menjatuhkan paket pada ketinggian. Artinya tidak ada atas kendali penuh lokasi jatuhnya bantuan. 2. Warga harus berebut. Ketika bantuan tidak jatuh tepat di posko, warga dari berbagai titik harus mengejar paket. Kelompok rentan selalu kalah dalam situasi ini, Dewan Juri. Apakah ini masif? 3. Bantuan rentan rusak. Bantuan seperti susu bayi, obat cair, bahan medis, alat penerangan, vitamin tidak bisa dilempar karena bisa pecah atau rusak. 4. Tidak ada verifikasi apakah warga benar-benar menerima kalau helikopter tidak mendarat. Petugas tidak memastikan apakah paket diambil warga, apakah paket dihilang ke bawah banjir, atau malah diambil pihak lain. Dewan Juri. 5. Kelompok rentan tidak terjangkau. Airdrop membuat lansia, ibu hamil, orang yang terluka, balita, penyandang disabilitas tidak mampu mengejar bantuan, padahal mereka lah yang paling membutuhkan. Dewan Juri. Berdasarkan laporan media nasional Kompas TV, Metro TV menunjukkan warga terpaksa berjalan jauh melewati lumpur karena jalur menuju desa mereka terputus total. Sehingga silakan. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menutup mata bahwa pemerintah sudah mengupayakan, tetapi yang kami bahas di sini adalah bentuk masifnya. Dalam bentuk masif ini belum masif, Dewan Juri, karena dari data-data yang saya bawakan dan contoh-contoh yang saya bawakan,
Dewan Juri 2, 1.400,6 ton logistik belum tersalurkan. Bayangkan, data 448,6 ton logistik yang tersalurkan hanya 334 ton, sedangkan 114,6 ton tertahan dan belum sampai ke masyarakat. Kenapa pada akhirnya ini tidak masif? Jika lebih dari 25% logistik belum sampai, itu berarti ribuan orang belum menerima bantuan. Masif seharusnya berarti mayoritas korban sudah menerima, bukan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, 30 hingga 40% korban belum menerima bantuan. Angka ini membatalkan klaim masif. Dewan Juri 60 hingga 70% korban telah menerima bantuan, artinya 30 hingga 40%-nya apakah sudah menerima atau belum? Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, mari lihat data yang ada. Aceh Tengah hanya menerima 6,5 ton beras, jauh dari cukup data konkret. Total pengungsi Aceh Tengah lebih dari 30.000 jiwa Juri. Bantuan beras hanya masuk 6,5 ton, artinya hanya cukup sekitar 0,2 kg per orang. Padahal kebutuhan standar darurat adalah 2.100 kg per harinya. Kenapa tidak masif? Jika 30.000 orang hanya menerima 6,5 ton yang habis dalam kurang lebih 1 hari, maka bantuan itu tidak cukup. Dewan Juri yang terhormat. 5. Laporan bantuan hilang 80 ton. Koordinasi buruk membuktikan distribusi jauh lebih masif. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, mereka sudah tergantung dari tim kontrak, tim pro tidak pernah memberikan data ke kita apakah masyarakat betul-betul menerima bantuan tersebut. Apakah ada kutipan bahwa masyarakat benar-benar merasa terbantu dengan bantuan tersebut? Baik Dewan Juri, data konkret Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan 80 ton logistik dinyatakan hilang atau tidak jelas penyalurannya. Banyak tertahan di gudang karena menunggu dokumentasi dan kunjungan pejabat. Kenapa ini tidak masuk Dewan Juri? Jika 80 ton saja hilang, ini bukan distribusi masif, ini distribusi yang bermasalah. Masif membutuhkan sistem yang tertib dan rapi, bukan yang bocor dan kacau. 6. Warga harus berjalan jauh mengejar bantuan karena helikopter tidak bisa mendarat. Dewan Juri, data konkret Reuters dan di Jakarta Post 6 hingga 9 Desember 2025 menyatakan lumpur menutupi lapangan desa, helikopter tidak bisa mendarat, pakai jatuh ke sungai, sawah atau hutan. Warga berkata, kami harus berjalan jauh karena bantuannya jatuh jauh dari kampung kami. Dalam distribusi yang benar-benar masif, korban tidak seharusnya berjalan kilometer untuk mengejar bantuan. Jika warga harus menjemput jauh, berarti bantuan tidak masuk langsung ke desa, sehingga tidak bisa disebut merata atau masuk. Dewan Juri yang terhormat, karena bantuan yang diberikan pemerintah mau sebanyak apapun, tapi percuma Dewan Juri ketika masyarakat yang terkena bencana itu tidak benar-benar merasakannya atau tidak benar-benar sampai ke masyarakat tersebut. Oleh karena semua bangga berada di tim kontrak. Kita beralih ke sesi terakhir, yakni sesi closing statement. Kesempatan pertama kami berikan kepada tim kontrak dapat disampaikan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua dengan penyampaian 2 menit tanpa interupsi. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, meskipun banyak bantuan yang telah disalurkan, fakta di lapangan menunjukkan beberapa wilayah terpencil di Aceh dan Sumatera masih sterilisasi. Kehadiran pejabat atau relawan tidak sama dengan distribusi masif. Bantuan masif seharusnya berjumlah besar, cepat dan merata hampir ke semua korban, termasuk daerah ekstrem. Oleh karena itu, klaim tim pro bahwa bantuan sudah masuk belum sepenuhnya valid. Fokus kita pada efektivitas distribusi dan pemenuhan kebutuhan korban secara menyeluruh, bukan seberapa besar kita menyalurkan bantuan.
Satu, klaim bahwa bantuan sudah masuk mencakup semua korban, padahal beberapa desa terpencil masih kesulitan menjangkau. Kita tidak boleh menutup mata atas hal itu, Dewan Juri yang terhormat. Dua, mereka kurang menyoroti dan menekankan keterbatasan koordinasi yang menyebabkan beberapa bantuan tidak tepat sasaran. Tiga, mereka mendefinisikan masif itu tidak jelas, padahal masif itu artinya mereka menjelaskan masif jumlah bantuan bukan distribusi yang cepat dan merata. Beberapa alasan mengapa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Satu, kami menyoroti desa terpencil yang masih kesulitan menerima bantuan, sehingga argumen kami realistis dan sesuai dengan fakta di lapangan. Dua, kami menjelaskan definisi apa arti dari masif itu sendiri, yaitu bantuan masif harus berjumlah besar, cepat, dan merata hampir ke seluruh korban bencana. Sehingga kami sangat menolak perdebatan kali ini karena kami melihat fakta di lapangan tidak sama apa yang diterangkan oleh tim Pro, karena masih banyak daerah yang belum mendapatkan bantuan itu. Untuk semua alasan, bangga menduduki pihak kontra. Terima kasih. Baik, itulah tadi closing statement yang telah disampaikan oleh tim kontra menyisakan waktu 8 detik. Baik, kesempatan yang sama kami berikan kepada tim Pro untuk menyampaikan closing statement. Waktu penyampaian 2 menit tanpa interupsi. Closing statement dapat disampaikan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Jalan-jalan bersama teman, bertemu juri dan rupawan. Tibalah kita pada sesi kesimpulan dengan harapan tim Pro dapat dimenangkan. Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi tim kontra mengatakan bahwa pihak kami tidak pernah memberikan data bahwa bantuan logistik sudah tersalurkan secara masif. Namun kami sudah memberikan data, fakta, dan angka bahwa pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa total bantuan logistik masuk ke posko Aceh 448,6 ton sejak 28 November hingga 10 Desember 2025, hingga sudah berhasil terdistribusikan yang bersumber dari akses antara news.com 2025 dan juga pihak kontra sedari tadi tidak mampu memberi data terkait adanya warga yang terisolasi dan juga tidak menyebutkan sumber yang jelas terhadap pendukung argumentasinya, sehingga argumentasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara valid. Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya seluruh rangkaian bukti yang telah kami sampaikan menunjukkan satu hal yang sangat jelas, yaitu distribusi bantuan di Sumatera dan Aceh bukan hanya berlangsung dalam skala yang besar, tetapi juga mencakup wilayah secara keseluruhan dan merata. Pihak kontra mungkin menyoroti hambatan teknis dan beberapa kasus keterlambatan, namun mereka gagal melihat gambar keseluruhan yang didukung oleh pihak kami. Laporan Lembaga Nasional Observasi Media Independen hingga standar internasional. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami secara lugas dan mantap tetap mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Itu